Selamat pagi siswa-siswi kelas 5 SD. Hari ini kita akan belajar matematika dengan materi perkalian dan pembagian pecahan bagian pertama. Adapun tujuan pembelajaran setelah mempelajari materi ini diharapkan siswa dapat memahami konsep perkalian dua pecahan melalui gambar ilustrasi atau tanpa gambar, melakukan perkalian pecahan dengan berbagai bentuk baik pecahan biasa, campuran, desimal, maupun persen. Berikut ini peta konsep dari perkalian dan pembagian pecahan. Adapun pembahasannya meliputi perkalian pecahan, pembagian pecahan, mengalihkan dan membagikan tiga pecahan baik perkalian pecahan maupun pembagian pecahan, operasi hitung campuran pada pecahan, dan yang terakhir, menyelesaikan permasalahan yang terkait operasi pecahan. Pembahasan perkalian pecahan. 1. Pecahan biasa dengan pecahan biasa. Rumus A per B dikali C per D sama dengan A dikali C per B dikali D, di mana ini adalah rumus dasar, pembilang dikali pembilang, penyebut dikali penyebut. Contoh, 3/4 dikali 2/5 sama dengan 3 dikali 2/4 dikali 5 sama dengan 6/20. Disederhanakan, sama-sama dibagi 2 menjadi 6 dibagi 2 per 20 dibagi 2 sama dengan 3/10. Kedua, pecahan biasa dengan bilangan bulat. Rumus A dikali C per B sama dengan A dikali C per B. Contoh, 4/5 dikali 7 sama dengan 4 dikali 7 per 5 sama dengan 28/5. Pembilang lebih besar daripada penyebut, maka kita ubah ke bentuk pecahan campuran. Sama dengan 5/3/5. Di mana 5 dikali 5 mendapatkan 25, ditambah 3 menjadi 28/5. Berarti 5/3/5 merupakan pecahan campuran dari 28/5. Yang ketiga, pecahan biasa dengan pecahan campuran. Ingat kembali, pada operasi hitung, baik penjumlahan, pengurangan, perkalian ataupun pembagian, jika terdapat pecahan campuran, maka kita akan ubah terlebih dahulu ke bentuk pecahan biasa, baru kembali ke rumus dasar. Berikut ini rumusnya. A C per B dikali D per E sama dengan buka kurung A dikali B tutup kurung ditambah C per B dikali D per E. Contoh, 2/3 dikali 5 1/2. Pecahan campurannya adalah 5 1/2. Jika kita bisa mengubah pecahan campuran menjadi pecahan biasa, kita tidak perlu menggunakan rumus di atas. Berarti kita hanya membutuhkan rumus dasar. 5 dikali 2 10 tambah 1 11. 11/2. Berarti rumus dasarnya menjadi 2/3 dikali 11/2. Namun, jika kurang paham, ikuti cara rumus di atas. Menjadi sama dengan 2/3 dikali buka kurung 5 dikali 2 tutup kurung ditambah 1/2 sama dengan 2/3 dikali 11/2. Berarti ini udah kembali ke bentuk rumus dasar. Pembilang dikali pembilang, penyebut dikali penyebut.
maka sama dengan 2 dikali 11 per 3 dikali 2. Sama dengan 22 per 6. Pembilang dan penyebut sama-sama bagi 2, menjadi 22 dibagi 2 per 6 dibagi 2, sama dengan 11 per 3. Pembilang lebih besar daripada penyebut, maka kita ubah ke bentuk pecahan campuran, sama dengan 32 per 3. Contoh selanjutnya, 4 2 per 3 dikali 5 per 6. Ini juga sama. Jika bisa mengubah langsung pecahan campuran menjadi pecahan biasa, kita kembali ke rumus dasar. Namun jika tidak bisa, kita tetap menggunakan rumus yang di atas. Jadi rumus dasarnya bagaimana? 4 dikali 3, 12 ditambah 2, 14 per 3, berarti 14 per 3 dikali 5 per 6. Namun jika tidak bisa, ikuti rumus di atas. Sama dengan buka kurung 4 dikali 3 tutup kurung ditambah 2 per 3 dikali 5 per 6, sama dengan 14 per 3 dikali 5 per 6. Pembilang dikali pembilang, penyebut dikali penyebut, sama dengan 14 dikali 5 per 3 dikali 6, sama dengan 70 per 18. Kita sederhanakan, sama-sama dibagi 2. 70 dibagi 2 per 18 dibagi 2, sama dengan 35 per 9, sama dengan 38 per 9. Inilah pecahan campuran dari 35 per 9. Yang keempat, pecahan campuran dengan pecahan campuran. Ingat kembali, jika terdapat pecahan campuran pada operasi perhitungan, baik penjumlahan, pengurangan, perkalian maupun pembagian, maka diubah terlebih dahulu ke dalam bentuk pecahan biasa. Berikut ini rumusnya. A C per B dikali D F per E sama dengan buka kurung A dikali B tutup kurung ditambah C per B dikali buka kurung D dikali E tutup kurung ditambah F per E. Contoh 31 per 2 dikali 6 4 per 5 sama dengan buka kurung 3 dikali 2 tutup kurung ditambah 1 per 2 dikali buka kurung 6 dikali 5 tutup kurung ditambah 4 per 5 sama dengan 7 per 2 dikali 34 per 5. Jika sudah dalam bentuk pecahan biasa, maka kita kembali ke rumus dasar, yaitu pembilang dikali pembilang, penyebut dikali penyebut, sama dengan 7 dikali 34 per 2 dikali 5, sama dengan 238 per 10. Kita sederhanakan, sama-sama dibagi 2, yaitu 238 dibagi 2 per 10 dibagi 2, sama dengan 119 per 5. Kita ubah ke dalam bentuk pecahan campuran menjadi 23 4 per 5. Yang kedua, 1 per 3 dikali 2 3 per 4 sama dengan buka kurung 1 dikali 3 tutup kurung ditambah 1 per 3 dikali buka kurung 2 dikali 4 tutup kurung ditambah 3 per 4 sama dengan 4 per 3 dikali 11 per 4. Jika sudah dalam bentuk pecahan biasa, maka pembilang dikali pembilang, penyebut dikali penyebut, sama dengan 4 dikali 11 per 3 dikali 4, sama dengan 44 per 12. Kita sederhanakan, sama dengan
44 dibagi 4 per 12 dibagi 4 sama dengan 11 per 3. Pembilang lebih besar daripada penyebut, kita ubah ke dalam bentuk pecahan campuran menjadi 3, 2 per 3. Yang kelima, pecahan biasa dengan pecahan desimal atau persen. Ingat kembali bahwa 0,1 sama dengan 1 per 10, 0,12 sama dengan 12 per 100, 0,123 sama dengan 123 per 1000, dan seterusnya. Dilihat dari berapa angka yang ada di belakang koma. Jika satu angka di belakang koma maka per 10, dua angka di belakang koma maka per 100, sedangkan 3 angka di belakang koma maka per 1000. 3% sama dengan 3%, sama dengan 3 per 100 sama dengan 3 per 100. Contoh, 0,5 dikali 3 per 4. 0,5 kita ubah menjadi pecahan biasa menjadi 5 per 10 karena satu angka di belakang koma, sama dengan 5 per 10 dikali 3 per 4 sama dengan 5 dikali 3 per 10 dikali 4 sama dengan 15 per 40. Kita sederhanakan menjadi 15 dibagi 5 per 40 dibagi 5 sama dengan 3 per 8. Contoh selanjutnya, 1 per 3 dikali 0,2. Terdapat pecahan campuran, maka kita ubah ke dalam bentuk pecahan biasa terlebih dahulu menjadi 1 dikali 3 ditambah 1 per 3, yaitu 4 per 3 dikali 0,2. 0,2 kita ubah menjadi pecahan biasa menjadi 2 per 10, berarti 4 per 3 dikali 2 per 10. Berikut ini caranya. Buka kurung 1 dikali 3 tutup kurung ditambah 1 per 3 dikali 2 per 10 sama dengan 4 per 3 dikali 2 per 10. Jika sudah dalam bentuk pecahan biasa, maka kembali ke rumus dasar, yaitu pembilang dikali pembilang dan penyebut dikali penyebut. Menjadi 4 dikali 2 per 3 dikali 10 sama dengan 8 per 30. Kita sederhanakan, sama-sama bagi 2, 8 dibagi 2 per 30 dibagi 2 sama dengan 4 per 15. Bagaimana dengan persen? Perhatikan contoh ini. 5% dikali 1 per 4. Ingat kembali, persen sama dengan per 100, berarti 5% sama dengan 5 per 100. Sama dengan 5 per 100 dikali 1 per 4. Pembilang dikali pembilang, penyebut dikali penyebut. Sama dengan 5 dikali 1 per 100 dikali 4. Sama dengan 5 per 400. Kita sederhanakan menjadi 1 per 80 karena pembilang dan penyebut sama-sama dibagi 5. Contoh selanjutnya, 1 per 3 dikali 20%. 20% berarti 20 per 100. Maka 1 per 3 dikali 20 per 100. 20 per 100 besar sekali. Kita sederhanakan, sama-sama dibagi 10 menjadi 2 per 10. Sama dengan 1 dikali 2 per 3 dikali 10. Sama dengan 2 per 30. Kita sederhanakan menjadi 1 per 15. Ayo berlatih.
Terima kasih.